Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'du ya ayyuhal muslimin al-hadirin, usikum wa iyyakum bittaqwa wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala wa tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa wa taqun ya ulil albab. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat rahimakumullah, bersama-sama mari kita saling wasiat, saling ingat-ingat dan akan tingginya iman dan takwa kepada Allah. Maka dari mimbar yang mulia ini mari kita bersama-sama selalu berupaya meningkatkan iman dan takwa kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah, dan di saat yang sama kita tinggalkan larangan-larangannya. Semoga hadir di masjid yang tercintai ini akan menambah keimanan dan ketakwaan kita padanya, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, salah satu ciri orang yang bertakwa dalam arti dia berupaya selalu ingat akan perintah-perintah Allah adalah dengan menjalankan perintah-perintah itu. Dan di antara perintah Allah yang paling pokok dan harus kita pahami bersama adalah sholat atau sembahyang, menyembah kepada Allah. Dan perintah sholat itu merupakan perintah yang paling utama, karena kita ini diciptakan oleh Allah yang paling pokok tugasnya hidup di dunia ini adalah menyembah kepada Allah. Disebutkan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata agar supaya mereka menyembahku, mereka mengabdi kepadaku, mereka mengikuti dan menjalankan perintahku. Maka akan kita semua ini disebut sebagai hamba Allah yang baik minimal. Kita tidak pernah meninggalkan kewajiban pertama, yaitu sholat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pentingnya sholat? Apa sholat itu manfaatnya untuk Allah? Tidak sama sekali. Dengan kita menjalankan sholat, apa Allah senang, bahagia? Tidak sama sekali. Tapi sebaliknya justru kita harus meyakini sholat merupakan kewajiban
dan untuk kebaikan kita sendiri. Manfaatnya juga kembali kepada diri kita sendiri. Apa contohnya? Disebutkan oleh Rasulullah SAW, as-salatu imaduddin, salat adalah tiang agama. Faman maqama faqad qamaddin, barang siapa yang mau salat berarti sungguh dia telah mendirikan sendi-sendi agama dia. Wa man taraka, tapi barang siapa yang meninggalkan salat faqad hadamadi, maka sungguh dia telah merobohkan tiang atau sendi agama. Dan yang kedua Rasulullah sampaikan, idza sholahat, jika sholat seseorang itu baik, sholat sa'ihwani, maka seluruh perbuatan dia yang baik insyaallah baik. Wa idza fasadat, jika sudah rusak hubungan dia dengan Allah alias tidak mau sholat, maka fasadat sa'irul amali, perbuatan yang lain insyaallah lebih rusak. Pingin jadi orang baik, perbaiki sholat. Kalau tidak ingin jadi orang baik, jangan perbaiki sholat. Di seluruh dunia ini tidak ada satupun manusia yang hidupnya kepingin rusak. Setiap orang ditanya pasti akan menjawab, pasti ingin jadi orang baik. Maka kebaikan tadi diukur yang paling utama adalah bagaimana sholat kita. Hubungan dia dengan Allah pasti baik, hubungan dengan tetangganya, dengan orang lain, dengan manusia lainnya insya Allah pasti juga baik. Maka jawaban yang pertama, kenapa kita harus sholat? Karena untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat, bukan untuk kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kenapa kita harus sholat? Karena kita semua ini pasti yakin hidup ini ada batasnya. Setiap yang nyawa, yang hidup, yang masih nafas, pada saatnya nanti pasti habis nafasnya, pindah ruhnya, jasadnya tidak lagi gerak alias mati. Tinggal ruh yang akan selalu hidup. Maka jasad kita sudah dimatikan oleh Allah, dipisah dari ruh, maka ruh yang akan selalu hidup dan yang akan diminta tanggung jawaban kita. Apa yang pernah dia lakukan di dunia ini, untuk apa dia diberi hidup, diberi umur, diberi anggota tubuh, diberi harta kekayaan, diberi ilmu, ditanyakan susu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruh kita akan ditanya pasti, dan pasti dari kita semua akan mengalami itu. Percaya maupun tidak percaya pasti mati. Maka mati itu menjadi sebuah kepastian. Yang percaya mati pasti mati, yang tidak percaya mati juga pasti mati. Yang percaya bahwa setelah mati ada hidup lagi pasti mati. Yang tidak percaya bahwa setelah mati hidup lagi juga mati.
Apa dalilnya? Kita mengalami, merasakan sendiri. Berapa banyak orang yang ada di sekeliling kita yang baru kemarin bisa ngobrol ketemu langsung saat ini sudah ada. Kemana? Pindah alam mati dan tinggal giliran kita. Kapan itu? Semuanya tidak tahu. Bisa setelah ini, bisa sore nanti, bisa malam nanti, bisa besok, bisa lusa. Tapi yang pasti kita pasti mati. Dan setelah mati kita, Allah hidupkan ruh dan Allah akan menghadiri bertanggung jawab kita tadi. Maka Rasulullah SAW kata, bil mauti wa itu pintar-pintarlah jadi manusia. Cukuplah kematian menjadi nasihat kita semua bahwa kita ini sesungguhnya hanya tinggal menunggu giliran. Ketika sudah saatnya dimajukan sedikit tidak bisa, minta dimundurkan sedikit juga tidak bisa. Faidah jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mundur tidak bisa, maju juga tidak bisa, dan harus yang menghadapi dan sendiri. Tidak ada yang bisa membantu diri kita kecuali diri kita sendiri. Punya harta kekayaan, punya anak istri, punya teman, punya keluarga, semuanya sudah mikir dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa membantu karena mereka juga tidak ada yang membantu. Hadirin rahimakumullah. Maka yang kedua kenapa kita sholat? Karena modal utama kita untuk bisa bertanggung jawab di hadapan Allah yang pertama kali adalah sholat kita. Rasulullah SAW awal ma yuhasabu bihi al-abdu yaumal qiyamah shalah. Setelah kita mati, pertama kali yang akan ditanyakan oleh Allah adalah sembahyang kita. Bukan harta kekayaan kita, bukan pangkat jabatan kita, bukan harta kekayaan, pangkat jabatan, ilmu, keluarga, istri, anak, tidak semuanya, tapi sholat kita. Maka untuk agar pertanggungjawaban itu bisa kita jawab dengan benar, dengan baik, maka harus kita ingat yang akan dimintai pertanggungjawaban, ditanya pertama kali setelah mati kita adalah sholat kita. Maka mumpung Allah masih memberi kesempatan pada kita saat ini, kita tidak tahu nanti apa masih hidup, besok apa masih hidup, lusa apa masih hidup. Ini akan tahu. Besok sudah baru kan kita alias sedikit demi sedikit usia kita sudah berkurang 1 tahun. Tinggal dalam waktu Allah akan jemput kita. Maka kita syukuri Allah masih beri kesempatan pada kita saat ini. Dan cara mencurinya adalah belajar untuk menikmati sholat kita. Mumpung Allah masih memberi kesempatan duduk, bisa sholat, bisa hadir di masjid. Karena ada banyak orang yang saat ini ingin berada di masjid, tidak bisa, saya sudah sakit. Atau banyak orang yang sesungguhnya ingin ada kesempatan bisa sholat, tapi sudah didului, diambil dua-duanya oleh Allah, habis ajalnya. Mumpung kita belum menyesal, mumpung belum betul ada kesempatan sedikit bersegeralah untuk belajar sholat.
bersegeralah untuk belajar memaksa diri menikmati sholat. Karena setelah ini tidak ada lagi sholat. Yakinlah, kita semua harus yakinlah bahwa setelah ini tidak ada sholat. Selamanya. Begitu kita sakit mungkin selamanya tidak bisa sholat. Atau bahkan ketika kita sudah mati sampai kapanpun tidak ada lagi namanya sholat. Tidak ada lagi namanya rukuk, sujud dan sebagainya. Inilah kesempatannya. Meskipun hanya sekali, 2 kali, 3 kali, tapi minimal kita sudah pernah belajar menikmati sholat. Minimal kita sudah pernah bisa merasakan senangnya hati ketika belajar sholat. Karena setelah ini tidak ada sholat. Maka ngomong ini kesempatan kita sekali 2 kali belajar sholat, kita menikmati sholat kita perluas sholat kita. Karena setelah ini tidak ada lagi sholat. Di kubur ada sholat, di akhirat ada sholat, di neraka surga ada sholat. Sholatnya saat ini di sini dan sekarang ini. Karena nanti jam-jam kita masih sisa, apalagi besok atau lusa. Maka para hadirin yang dirahmati Allah, ini akhir tahun kita bermuhasabah. Kita belajar untuk meneliti kekurangan kita, apa yang dulu kita lakukan kemarin. Perintah Allah apa yang banyak kita gagalkan kemarin. Mumpung saat ini detik ini Allah masih kesempatan bisa duduk di masjid ini, nikmati. Setelah tidak ada jaminan kita bisa menikmati. Karena boleh jadi sembahyang kita yang terakhir ini, atau boleh jadi berangkat seminggu, atau boleh jadi berangkat 1 bulan. Setelah itu tidak akan pernah ada sholat lagi. Maka jadikan kesempatan ini untuk menjadi kenangan kita bahwa kita pernah hidup dan pernah bisa menikmati sembahyang, senang sembahyang, meskipun hanya 1 titik, 2 titik, 1 jam, tapi minimal kita pernah mengenang, pernah sholat dan senang menjalankan sholat, diam duduk di masjid, zikir, wirid, sholat. Itu menjadi kenangan. Karena setelah itu tidak ada pernah ada lagi sholat. Semoga dibuatkan oleh Allah istiqomah ibadahnya, semakin lama semakin senang sholat. Karena sholat yang bisa menjamin kebaikan dan keselamatan kita di dunia ini sementara ini dan di akhirat nanti yang khususnya tidak akan pernah ada habisnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil azim wa nafa'ani wa iyyakum bifihi min ayati wa dhikrihim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un basir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirin ittaqullah ta'ala wa tafawisha syahra wa ramadan wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarna bi amrin jada'i fi nafsihi
wa sanani malaikatu sabbihati bi qudsi wa qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ala sahabati tabi'in wa alaina ma'rufika ya rabbal alamin Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya ajaba ya ghafurur rahim wal titi bi-rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma izzil islam wal muslimin wa ahlikal kafara wal musyrikin waj'al datan hadihi min al-mu'minin ajri fiha kabaka wa sunnah rasulika ya hayyu ya qayyum wa la ya kulli shay'in ya Allah ya fa'alik Allahumma fa'alna wa la awwal wa ba'd wa gagar wa syukur wal khalifah syajjah bihan zarra min rahmatika madadina wa sallallahu alaihi ya rabbal alamin Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa la dhikrullahi